salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami peserta pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung, Angkatan Kedua, Kelompok 4. Saat ini kami akan membawakan tema podcast yang berbeda, yaitu kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara. Kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka kita akan kenalan dulu ya, karena kan kita belum pada kenalan nih semuanya. Mulai dari aku dulu ya sebagai host di sini untuk podcast kita. Perkenalkan, nama aku Tri Etta Elisa Utahayan. Aku asal dari Satker Pengadilan Negeri Amurang dan asal aku dari Medan ya. Untuk ujiannya kemarin tuh dari Jakarta. Jadi aku dari Medan. Yang paling kalian tahu nggak sih Medan itu di mana? Sumatera Utara. Oke. Sumatera Utara ya, bener banget. Medan itu Sumatera Utara. Terkenalnya itu yang paling terkenal banget itu adalah Danau Toba. Jadi aku ini dulu ya untuk kalian bisa berimajinasi nih di apa namanya Medan itu kotanya gimana sih? Medan itu kotanya itu kata orang-orang tuh orang Medan tuh identik dengan orang Batak. Saya juga orang Batak. Jadi kita itu biasanya itu sebenarnya kata orang itu orang Medan tuh marah-marah nih, suka marah-marah karena intonasi suaranya itu agak tinggi. Tapi sebenarnya ke hati kita itu hati Barbie. Karena kita itu emang apa ya dikasih Tuhan itu intonasi yang tinggi, tapi kita sebenarnya penyayang, murah hati, lembut. Kalau misalnya Danau Toba ya, aku ceritain Danau Toba ya supaya kalian tuh bisa berimajinasi ke sana nih. Danau Toba itu adalah danau terbesar kedua di dunia. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Danau Toba, nanti calling-calling aku aja ya, aku bisa buat tur lah ke sana. Aku lihat Ika nih. Ika perkenalan diri dulu dong. Biar kita tahu nih Ika dari mana. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Ika Rahmayanti dari PA Amurang, berasal dari Bogor. Bogor itu terkenalnya kota hujan ya? Betul Jadi sering sekali. hujan di situ ya, Ika. Jadi sering hujan ya di situ. Jadi kalau misalnya Bogor itu makanan khasnya itu di apa sih Kak? Kalau boleh tahu nih. Kebanyakan kayak asinan Bogor, tahu? Oh iya, tahu. Kalau Pernah Bogor dengar juga sih. ada. Soto Bogor ya, soto Bogor Iya, juga soto kan. Bogor ada. Soto Bogor juga ya. Ya ampun, enak-enak ya di situ makanannya. Nanti aku akan ke sana ya, Bogor ya. Iya, Boleh lah ya, mampir dong Kak. ke sini boleh. Oke. Syara di mana nih, Syara? Perkenalan dong. Iya, perkenalkan nama saya Syara Hendra Anissa. Saya asalnya dari Jakarta, tapi orang tua saya dua-duanya asli dari Padang, Sumatera Barat gitu. Untuk penempatannya saat ini saya ada di Satker Pengadilan Negeri Amurang. Amurang ya, Kak ya. Iya. Padang itu terkenal apa sih? Udah pasti kalau setiap nyebut Padang semuanya pada berpikir rendang. Ya kan, jadi memang salah satu makanan khas dari Sumatera Barat itu rendang. Kayaknya ke luar negeri pun rendang udah jadi makanan nomor satu nih yang diketahui enak gitu. Itu ciri khas Padang pertama untuk dari segi makanan. Kalau dari segi wisata mungkin Padang punya jam gadang. Kayaknya semua orang kalau berpikiran Padang pasti keingetnya jam gadang atau Malin Kundang, patung Malin Kundang. Itu dua-duanya asal dari kampung saya gitu. Untuk jam gadang itu ada di Bukit Tinggi. Itu sekitar 2 jam dari kota Padang. Oh, nanti kalau misalnya kita ke Padang, kita bisa hubungin Syara ya. Boleh lah jadi tour guide. Oke, thank you Sarah. Ini satu lagi nih, Riri ya namanya. Boleh kenalan dong, Ri. Halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Riri Agustina dari Pengadilan Militer 317 Manado. Daerah asalnya dari Kota Bandung.
Oh, dari kota Bandung. Iya. Gelis pisan, gitu ya, Bandung. Iya benar. Kota Bandung ciri khasnya apa sih? Kalau boleh Ciri tahu. khasnya itu banyak banget ya kuliner-kuliner di Bandung itu kan yang enak-enak makanannya. Terutama seblak, Hmm, pasti semua pada tahu ya seblak. iya, Enak itu banget itu seblak. kesukaan Iya. cewek banget ya. Seblak enak. Mm-mm. Di mana-mana itu Kak seblak Bandung. Iya bener, pasti kalau misalnya kemana-mana, kemana-mana itu selalu seblak. Seblak itu memang asalnya dari Bandung ya. Saya baru tahu itu seblak itu dari Bandung. Sebenarnya semua Kalau kota juga udah ada sih, kayak di Jakarta juga pasti udah ada, di Bogor pasti ada. berarti asalnya memang pembuatan pertama kali gitu ya dari kota Bandung gitu. Untuk Iya. wisatanya yang paling populer di kota Bandung apaan Miri? Wisata juga banyak, ada Tangkuban Perahu, terus dari ciri khasnya itu gedung sate. Oke, oke. Jadi kita kan udah kenalan nih guys, asalnya, asal satkernya juga. Jadi kan kita ada tema nih di podcast kita kali ini. Temanya tentang bangga nih berbangsa dan bernegara. Kalau boleh tahu nih, kan kita bahas seputar wawasan kebangsaan nih, ya kan? Wawasan kebangsaan. Menurut Ika sendiri nih, cinta tanah air tuh yang gimana sih gitu? Kalau menurut aku ya, kita kan sebagai calon PNS atau CPNS, menurut aku cinta tanah air itu kayak setia dan mempertahankan undang-undang dasar negara, terus mengabdi kepada negara dan pemerintahan. Gitu sih, Kak. Ya, kita ngejalanin tugas di satker masing-masing juga kan. Kita mengabdi kepada negara, gitu. Mengabdi kepada masyarakat juga. Gitu, Kak. Oke, mengabdi kepada masyarakat nih. Kalau misalnya menurut Ika sendiri nih, mengabdi kepada masyarakat, contohnya dari perlakuan kita nih di Satker kamu tuh gimana sih cara mengabdi kepada masyarakat gitu? Ini kebetulan aku kan bertugas di bagian PTSP ya. Yang pastinya aku tiap hari ketemu sama masyarakat, ketemu sama pihak yang minta untuk didaftarin. Kebanyakan dari mereka mungkin agak kurang paham ya mengenai ini. Terus kita bisa menjelaskan kepada masyarakat. Kayak gitu sih, Kak. Terus nanti kita ngebantu Oke. mereka untuk mendapatkan keadilan istilahnya. Mendapatkan keadilan ya. Kita harus apa namanya untuk kita bantulah mereka ya untuk Iya, kita gimana nih bantu. caranya untuk apa untuk pembuatan akta cerai mungkin ya di PA kan ya Ika. Iya, di PA. Baru cinta tanah air juga nih apa namanya bisa juga kita lakukan dengan cara ya misalnya nih kita memakai produk Iya. dalam negeri gitu ya kayak boleh cinta tanah Iya. air ya. Jadi nggak boleh memakai produk luar negeri kalau di dalam negeri tuh masih ada gitu kan. Lebih harus Kalau Ika mencintai sendiri produk nih, dalam. kalau Ika sendiri cinta tanah air itu memakai produk dalam negeri tuh contohnya apa sih? Kalau misalnya Ya, Ika biasa aku sendiri. pakai sepatu flat shoes. Kalau kau tahu merek Urban Co, tahu? Oke. Nah, itu ternyata tuh dia Indonesia ya. berasal dari Indonesia. Walaupun namanya agak ke barat-baratan, tapi dia dibuat di Indonesia dan dibikin sama orang Indonesia. Kualitas juga nggak kalah bagus sama produk dari luar negeri. Bener banget. Aduh, kita itu harus cinta banget nih sama Indonesia. Apalagi kan produk-produk Indonesia sendiri itu nggak kalah Nggak kalah jauh sama saing. yang produk luar negeri, nggak kalah saing. Oke, thank you Ika. Iya, sama-sama. Ini, saya aku Tri mau nanya nih tentang setia pada Pancasila sebagai ideologi negara bagi ASN sendiri. Untuk Riri, tanggapan ini tentang setia. Contohnya gimana sih setia pada Pancasila nih sebagai ideologi negara bagi ASN? Bagi kamu yang lagi apa ya, lagi belajar tentang nilai-nilai dasar dari ASN itu sendiri gitu.
Iya, sebagai implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita, eee, setia pada Pancasila itu kayak menjadikan Pancasila sebagai alat perekat dan pemersatu bangsa. Kayak kita kan ini, CPNS ya, pasti daerah asalnya itu beda-beda rata-rata, nggak dari satu wilayah gitu. Jadi, dalam, CPNS ini tuh kita bisa kenal sama dengan orang-orang yang beda wilayah gitu. Jadi pemersatu. Oke. Oh, jadi mempersatukan ya, karena kan kita di Satker sendiri tuh beda-beda asalnya dari mana gitu kan. Ya, Benar berbeda-beda tapi tetap satu jua ya. Misalnya kayak kita di berbagai berbagai asal, berbagai apa namanya? eh apa ya? Istiadat gitu kan. Adat istiadat itu berbeda, tapi di Satker kita sendiri kita harus satu visi dan misi nih kan. Untuk supaya Satker kita tuh lebih berkembang gitu. Thank you Riri. oke. Yang gak ada suaranya nih tadi Syarah nih. Aku mau dengar suara Syarah ya Iya. tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara nih Syarah. Tanggapan kamu gimana nih tentang kehidupan sehari-hari aja Syarah? Untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Apalagi saat ini kita yang sedang menjadi CPNS ya. Mungkin penerapannya di pekerjaan kita saat ini yaitu kita rela berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, pikiran gitu. Apalagi kita yang notabene bukan warga sini gitu, yang bukan daerah asalnya di sini. Kita mengorbankan jauh dari keluarga, kita mengorbankan waktu yang dilewatkan dengan keluarga, itu salah satu contoh pengorbanan untuk bangsa bagi kita yang ASN gitu. Terus selain itu juga sebagai ASN kita tuh harus melayani gitu. Kita harus memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, terus cepat, tepat, dan juga santun agar eh, masyarakat itu menerima layanan kita dengan baik gitu. Jadi mereka pun puas dengan pelayanan yang ada di kita gitu, khususnya di Mahkamah Agung gitu. Apalagi kita dari pengadilan, seperti itu sih. Benar banget nih kata Sarah, rela berkorban ya Sar. Jauh-jauh dari Bogor datang ke Manado ya Satkernya ya. Udah rela Iya. berkorban. Kita harus rela berkorban untuk kita supaya bisa menjadi seorang ASN yang baik, yang mengerti tentang nilai-nilai yang berakhlak ya. Jadi thank you nih guys untuk segala ilmu pengetahuan yang kalian bagikan nih sama aku dan teman-teman semua. Semoga kita juga bisa membuat bangsa dan negara ini berkembang, dan juga kita harus bangga kepada bangsa dan negara kita sendiri, yaitu terkhusus Indonesia. Dan juga kita harus mengimplementasikan nilai-nilai wawasan kebangsaan kita kepada aspek kehidupan kita sehari-hari. Kayak misalnya Kak bilang tadi, kita harus sebagai seorang PTSP yang baik, kita harus juga melayani masyarakat yang tidak tahu apa sih kebutuhannya, apa sih syarat-syaratnya yang penting gitu. Kayak misalnya Syara juga merelakan waktu dan tenaganya dari Jakarta ya tadi. Jakarta ya? Jakarta. Jakarta ke Manado. Riri juga nih dari Bandung ke Manado. Itu kan juga Jauh. juga menghabiskan Tiket banyak pesawatnya mahal. ya benar waktu dan biaya ya. Oke, thank you semua yang udah sharing di podcast kita. Nanti sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Semoga ada ya teman-teman. Jadi kita bisa sharing-sharing lagi. Oke, dari aku thank you guys buat waktunya. Oke, kita akhiri dan oke, dadah semuanya. Dadah, see you.